Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penjualan konsiasi. Penjualan konsiasi itu adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pemilik produk atau menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Dan jika berhasil terjual, maka pihak dari lain akan mendapatkan komisi sesuai kesepakatan bersama. Sementara itu, konsiasi dalam bidang bisnis itu bisa dibilang sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh pemasok atau pengirim barang dengan pengecer atau penerima barang. Dalam konsiasi ini, pengiriman barang akan memberikan ketersediaan barang untuk produk kepada penerima barang. Meskipun memberikan ketersediaan barang, tetapi pengirim barang tidak akan mendapatkan penghasilan sama barang atau produk yang belum laku terjual oleh penerima. Di sini ada tujuan dari penjualan konsiasi, yaitu membuat pengirim besar dan meningkatkan volume penjualan dengan menarik pelanggan. Yang kedua, meluncurkan produk baru serta menciptakan dan menangkap target pasar yang sama. Yang ketiga, memperoleh pendapat yang lebih tinggi terutama di wilayah berbeda atau produk yang sama. Mengembangkan dan memperluas jaringan bisnis khusus di pasar domestik dan juga di tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan wawasan dan keahlian dari penyalur. Selanjutnya, ada kelebihan dan keuntungan penjual konsinyasi. Kelebihan yang pertama yaitu bagi pengirim, yaitu pemasok atau pemilik produk. Bebas dari biaya sewa tempat, tidak perlu membayar pegawai, bisa mempelajari dan mengadaptasi strategi penjualan, dan juga bisa fokus untuk peningkatan. Yang kedua yaitu kelebihan bagi penerima barang, yaitu penyalur. Kelebihan yang pertama yaitu tidak memproduksi barang. Penyalur tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli alat-alat produksi atau membayar tenaga untuk membuat suatu barang. Kelebihan yang kedua yaitu tidak khawatir jika produk tidak laku. Dalam melakukan penjualan, tentu saja barang yang dipasarkan tidak selalu laku di pasaran. Ada kalanya produk yang dijual tidak ada yang membeli sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, pihak penyalur tidak perlu khawatir, karena mereka hanya perlu mengembalikan barang yang tidak laku tersebut kepada pemasok. Kelebihan yang ketiga yaitu bisa memiliki produk beraneka ragam, dan kelebihan yang terakhir yaitu bisa mendapatkan uang komisi. Slide selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan konsinyasi ada 4. Yang pertama, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepemindahan hak milik. Komisioner lebih berfungsi sebagai perantara yang menjualkan barang milik konsignor. Kepemilikan akan berakhir saat barang terjual. Yang kedua, barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsignor karena hak milik atas barang masih berada pada konsignor sehingga dilaporkan sebagai persediaan oleh pihak konsignor. Yang ketiga, perjanjian konsinyasi mengatur hak dan kewajiban konsignor maupun konsignor. Misalnya, komisi untuk konsignor, syarat-syarat pembayaran, penyerahan barang, dan pengumpulan piutang tidak dapat ditagih, penanggungan biaya yang dikeluarkan komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan dan penjualan barang, penyelesaian dan jangka waktu laporan yang harus disajikan untuk konsignor. Yang keempat, dalam perjanjian konsinyasi, pihak konsignor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi, sejak saat pengiriman sampai dengan barang yang bersangkutan dapat dijual oleh konsignor, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, cara kerja penjualan konsinyasi. Dalam penjualan konsinyasi, ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, yaitu pengirim dan penerima. Pengirim adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual, sedangkan penerima merupakan pihak yang akan menjual barang tersebut kepada pelanggan. Pada sistem penjualan ini, pengirim akan menitipkan barang kepada penerima untuk kemudian didistribusikan kepada target pasar. Jika penerima tidak dapat menjual semua barang, mereka dapat mengembalikan barang kepada pengirim. Namun harus ada batasan waktu tertentu yang disepakati. Selama penerima barang mengembalikan barang yang tidak terjual sebelum tanggal ini, mereka tidak perlu membayarnya.
Jadi, hanya pihak pengirim yang akan menanggung resiko dan manfaat atas kepemilikan barang. Sementara, penerima barang tersebut tidak harus untuk membayar barang sampai barang benar-benar berhasil terjual. Ketika barang berhasil terjual, barulah sang penerima barang bisa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Besaran keuntungannya sendiri dapat bervariasi. Contoh penjualan konsinyasi dilansir dari jurnal bertajuk Penjualan Konsinyasi antara produsen besar dengan toko retail yang berskala kecil. Konsinyasi biasa terjadi sebab perusahaan besar memang mengejar toko-toko retail berbasis kecil dan pribadi. Seperti di pinggir jalan, beberapa produk dijual seperti makanan ringan dan produk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar toko. Contoh penjualan konsinyasi dilansir dari materi penjualan konsinyasi Universitas Bina Dharma, terdapat contoh sebagai berikut. Pada awal tahun 2019, CV Juara mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Arena. Isi perjanjiannya yang pertama, CV Juara akan menitipkan sepeda ke toko Arena. Yang kedua, toko Arena berhak atas komisi sebesar 10% dari penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung konsignor. Yang keempat, toko Arena harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Yang kelima, CV Juara mengirim 200 unit sepeda ke toko Arena. Yang keenam, harga pokok sepeda sebesar Rp200.000 per unit, sedangkan harga jual ditentukan Rp400.000. 7. CV Juara membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. 8. Toko Arena menerima kiriman sepeda dari CV Juara dan membayar ongkos rakit sebesar Rp1.000 per unit. 9. Yang ke-9, toko Arena berhasil menjual keseluruhan barang dagang secara tunai, kemudian mengirimkan laporan hasil penjualan ke CV Juara. Yang ke-10, toko Arena mengirim kas yang menjadi hak CV Juara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.